Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar sahabat dan teman-teman di seluruh Indonesia? Jumpa lagi bersama saya Rismianto Aris di channel Agro Tetris Indonesia. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih di dunia percabean ya. Karena alhamdulillah cabai harganya masih luar biasa di wilayah saya. Minggu-minggu ini masih di angka 70 sampai 72.000. Nah, ini sudah mengalami agak penurunan dibandingkan yang bulan yang lalu, sempat sudah 90 sampai 95.000 teman-teman di tingkat petani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview tanaman cabai yang sudah generatif. Dan alhamdulillah tanaman cabai ini juga rekomendasi atau pendampingan dari kita juga. Nah, oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih teman-teman, luar biasa. Yang belum subscribe, yuk cepet subscribe karena subscribe-nya gratis sekali teman-teman ya. Nah, nanti kita sambil jalan-jalan seperti biasa teman-teman ya, melihat tanamannya. Setelah itu kita berdiskusi mengenai tanaman cabai ini. Pupuk apa yang harus kita berikan di fase generatif ini atau fase yang sudah mulai banyak buahnya. Oke, kita lanjut sambil berdiskusi. Nah, teman-teman, ini adalah tanaman cabai yang sudah memasuki fase generatif. Nah, kalau yang kemarin-kemarin, video yang kemarin-kemarin tentang cabai lokal atau budidaya cabai merah lokal ini, sekarang ini kita sambil melihat perkembangannya, karena usia tanaman cabai ini sudah memasuki fase 4,5 bulan teman-teman ya. Karena khusus untuk dataran tinggi, musim tanamnya itu lebih panjang dibandingkan di dataran rendah. Nah, teman-teman, ini kami lagi sama pemilik kebun Bang Joni dan kita keliling-keliling melihat pertumbuhan tanaman tanaman cabai ini ya teman-teman ya. Kita lihat, nah, itu Bang Joni melihatkan bahwa ada perkembangan yang signifikan setelah kemarin diaplikasikan biostimulan. Nah, biostimulan ini teman-teman, kemarin ada yang tanya nih subscribernya, Mas, di mana kita mau beli biostimulan? Nah, biostimulan itu masih kita racik sendiri ya teman-teman ya. Nah, nanti kita insya Allah ke depan kita akan berikan merek dagangnya. Tapi sementara ini masih seperti bungkusan atau kemasan plastik biasa teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini tanaman cabai kalau kita lihat itu ada daun di dalamnya agak kuning. Ini saya ambil ya. Ini defisiensi atau kekurangan unsur hara kalium. Jadi di fase memasuki generatif ini, makanan apa saja atau nutrisi yang harus kita berikan untuk tanaman cabai ini. Nah, karena dia sudah masuk fase generatif, kita berikan pupuk yang berimbang. Nah, apa itu pupuk yang berimbang? Nitrogen, fosfat, dan kalium. Dimana tanaman cabai ini kemarin kita berikan NPK Mutiara Grower yang mengandung nutrisi nitrogen, fosfat, dan kalium yang lengkap dengan kandungan kalium tinggi, kemudian bisa meningkatkan kualitas produksi buah sehingga buah lebih banyak seperti tanaman cabai ini yang teman-teman ya. Nah, NPK Grower, kemudian Merauke Kalnit dan subur kalibutir kita berikan bersamaan, boleh 1:1. Di mana fase generatif ini membutuhkan nitrogen 3 kali lipat, fosfat 3 kali lipat, dan kalium 3 kali lipat. Jadi kandungan
nitrogen, fosfat, kalium itu kita imbangkan semua teman-teman ya, supaya di daun kita bisa bertahankan seperti ini, daun hijau mengkilap, kemudian buah juga besar, panjangnya akan merata. Nah, pupuk apa yang mengandung nitrogen tinggi? Itu kita ada NPK Grower 15%, Merauke Kalitnya ada 15%. Nah, itu kita tambahkan menjadi total 30% ya teman-teman ya. Nah, selain itu kalium. Kalium di NPK Grower juga ada 20% dan di subur kali butir ada 30%. Jadi ini teman-teman ya, kalium. Jadi kalium itu fungsinya tuh bisa meningkatkan kualitas hasil produksi buah. Jadi kalau sudah memasuki fase generatif seperti tanaman cabai ini, kita dominankan kalium ya. Kalium itu kita berikan tinggi supaya dia waktu pemasakan buah, mau besar buah, mau buahnya mengkal, itu dia akan seragam. Tidak low atau tidak tekor untuk kaliumnya. Karena kalau kekurangan kalium di buah cabai itu cabenya agak kerutan, kemudian ruasnya pendek-pendek ya buah cabai itu, kemudian warnanya itu tidak mengkilap. Nah, ini kita lihat. Selain itu ya teman-teman ya, karena ini kemarin baru mulai kita ikat pakai tali ini, sehingga pembungaan juga sudah mulai banyak. Nah, bagaimana caranya kita supaya tidak penekoran bunga ya teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe channel Agrotetris Indonesia. Ya teman-teman ya, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, teman-teman luar biasa. Yang belum subscribe, yuk buruan subscribe. Jangan lupa ya di subscribe. Ini pemilik kebunnya udah anak pemilik kebun ini teman-teman ya, lari dia dari belakang. Nah, jadi tanaman cabai untuk dia seragam. Nah, kemarin ada nih teman-teman nanya, boleh gak tanaman atau bibit dataran tinggi ditanam dataran rendah? Ya boleh-boleh aja kalau tanaman cabai itu atau varietas cabai itu sudah toleran atau bisa beradaptasi di dataran rendah. Tapi banyak teman-teman subscriber yang mau minta bibit ke saya, mohon maaf ya teman-teman ya, belum saya rekomendasikan karena saya sendiri juga belum mencoba untuk khusus dataran rendah. Takutnya nanti teman-teman akan kecewa. Nah, tetapi kalau untuk dataran tinggi itu kita sudah banyak kirim ke dataran tinggi seperti daerah Bukit Tinggi, kemudian Kerinci Kayu Aro, kemudian ada juga daerah Jawa. Di sana kita sudah kirim bibitnya, alhamdulillah. Sementara ini perkembangannya masih bagus, tidak ada masalah apa-apa. Nah, teman-teman, ini adalah gambaran wilayah khususnya dataran tinggi alahan panjang. Nanti kita akan follow up terus perkembangan tanaman cabai ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update yang terbaru dari saya teman-teman ya. Nah, selain itu tadi kita sudah bercerita mengenai kalau di fase generatif itu adalah nitrogen, fosfat, kalium berimbang supaya dia tidak tekor makanan teman-teman. Nah, kalau fosfat itu ya jelas, mungkin teman-teman juga udah tahu ya, kalau fosfat, fungsi fosfat itu selain dia untuk merangsang perakaran yang bagus, juga bisa merangsang namanya pertumbuhan vegetatif, kemudian pembungaan. Karena unsur hara fosfat itu dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak supaya tidak ada penekoran dari bakal bunganya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini daunnya alhamdulillah
hijaunya masih normal dikarenakan subur kali butir selain dia di unsur hara kalium tinggi, dia mengandung magnesium dan sulfur yang berperan penting untuk meningkatkan kualitas hasil produksi buah. Kalau teman-teman lihat tadi buahnya, kemudian daunnya ini juga hijaunya hijau pekat ya teman ya. Kemudian buah lebih panjang, kemudian lebih besarnya rata, warnanya juga hijau-hijau mengkilap ya teman ya, seperti teman-teman lihat tadi. Oke teman-teman, kalau mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Agrotetris Indonesia sambil kita melihat ini. Nah, ini bunganya hijaunya bunganya putihnya putih mengkilap. Nah, ini kita lihat ya teman ya. Ini teman. Nah, nanti kalau sudah ini talinya masih tali merah biasa. Nanti kalau sudah menambah pertumbuhannya, nanti kita akan ganti talinya yang tali kuning supaya lebih kokoh dan lebih bagus. Nah, ini karena kecukupan unsur hara sehingga pucuk memupus terus teman-teman. Jadi kalau teman-teman subscriber yang sudah melihat perkembangan atau perjalanan saya secara mengupload video tentang cabai, memang cabai kita itu varietasnya ini lokalan, khusus dataran tinggi alahan panjang, dan ini nantinya bisa akan lebih tinggi lagi, hampir 2 meteran, dan bunga dan buah itu insya Allah akan lebih seragam. Oke teman-teman ya, tunggu lagi video-video edukasi dari saya atau video-video terbaru dari saya. Pantengin terus channel Agrotetris Indonesia. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit saja teman-teman. Ini adalah bule, bukan dari trip ya teman-teman ya. Jadi cabai ini ada bule sedikit. Ini mungkin indukannya agak menyimpang sedikit, tapi di buah dia masih normal. Nah, jadi agak bulenya bule bukan virus ya. Jadi kena dari gennya sendirilah. Nah, nanti kita akan memilih lebih sempurna lagi supaya tanaman kita lebih bagus. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Saya akhiri. Salam panen, petani happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.